Bapak Ibu, jemaat serta simpatisan, selamat pagi dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Senang sekali kami Majelis Jemaat GKI Gading Indah pagi ini dapat beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu, Saudara serta hadirin sekalian. Bapak Ibu, saat ini telah tersedia QR Code untuk akses warta online di stiker bangku depan Bapak Ibu. Bersama ini pula kami sampaikan beberapa poin penekanan warta sebagai berikut. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Tuan Tan Tae Yun, 85 tahun, pada hari Minggu 16 November 2025. Papa mertua dari Bapak Brian Yusman. Jenazah telah dikremasikan pada Selasa, tanggal 18 November 2025 di Krematorium Husada. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus senantiasa menaungi keluarga yang ditinggalkan. 2. Peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Akan dilaksanakan pemberkatan nikah gerejawi untuk Saudara Nyoman Wilson dengan Saudari Monica Yulianti Hadiwijaya, anggota Gading Indah, pada hari Minggu 14 Desember 2025 pukul 1 siang dilayani oleh Gereja Jemaat Kristus Indonesia Agape. Jika ada anggota jemaat yang keberatan, maka dapat menyampaikan keberatannya melalui surat kepada Majelis Jemaat GKI Gading Indah, paling lambat tanggal 30 November 2025. Surat dianggap sah jika diajukan tertulis secara pribadi dengan bertanda tangan atau cap ibu jari, serta isinya mengenai tidak terpenuhinya syarat pernikahan gerejawi. Berita kelahiran. Telah lahir di tengah kita Remiel Arcelio Panglila, anak pertama dari pasangan Bapak Pierre Fitzgerald Pangalila dan Ibu Teresia Kartika pada 17 November 2025. Kita doakan agar Remiel dapat bertumbuh menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan. Aksi Natal. Dalam rangka Natal 2025, panitia akan mengadakan aksi Natal berupa Christmas Market, yaitu pemberdayaan ekonomi anggota jemaat. Mereka yang mendaftar untuk menjual produk, makanan, pakaian, dan lain-lain dalam acara Christmas Market akan juga mendapat pelatihan-pelatihan dalam rangka menghasilkan pertambahan nilai dari produk-produk tersebut. Bagi yang berminat mengikuti kegiatan ini, dapat menghubungi Ibu Ekawati dan Ibu Gebi. Kebaktian Pemuda. Pada tanggal 7 Desember 2025 jam 9.15 akan diadakan kebaktian pemuda di ruangan multimedia SDK 6 Penabur yang akan dilayani oleh Saudara Yosep Kurniawan dari GKI Kayu Putih. Jemaat dan simpatisan pemuda diundang untuk hadir dalam kebaktian tersebut. Berikut disampaikan laporan keuangan gereja yang akan diwartakan secara lisan setiap bulannya. Total penerimaan selama bulan Oktober sebesar Rp462.567.260. Sementara total pengeluaran gereja sepanjang bulan Oktober sebesar Rp416.098.029. Terima kasih atas dukungan persembahan jemaat. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus mengelola setiap berkat dengan bijaksana demi kemuliaan-Nya. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Sang Raja Sang Gembala akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Christian Yudono dari Sinode Gereja Kristus. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Tuhanlah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Langit memberitakan keadilan-Nya. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di seluruh bumi. Dia nobatkanlah
Sang Raja hidupmu, sang maut dikalahkannya demi selamatku. Muliakan namanya yang mati dan menang, memberikan hidup yang kekal, menghalau maut kejam. Dia nobatkanlah Sang Raja yang bakal, pencipta alam semesta, sempurna dan megah. Hormati penebus yang agung mulia, Sang Anak Domba yang kudus, terpuji selamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Umat Tuhan yang kekasih, hari ini kita memperingati Minggu Kristus Raja, minggu terakhir dalam kalender gerejawi kita. Kita merayakan penyertaan Kristus, Raja atas kehidupan di berbagai peristiwa yang Dia izinkan hadir dalam kehidupan sepanjang tahun ini. Dia bukan hanya Raja yang berdiam di tempatnya, tetapi hadir sebagai gembala yang dekat bagi kita. Sudahkah kita menjadikan Kristus sebagai Raja dan Gembala? Sudahkah kita mengaku otoritas Sang Raja, mengutamakan Dia lebih dari segalanya, dan menjalin hidup sesuai tuntunan Sang Gembala? Marilah kita merenungkannya. Mari kita berdoa. Engkaulah Sang Raja, pemilik kehidupan kami. Engkaulah Sang Gembala, penuntun langkah hidup kami. Kami bersyukur atas kuasa dan kasih-Mu yang selalu melingkupi kehidupan kami. Namun ada kalanya kami meragukan kuasa-Mu dengan mengutamakan kehendak pribadi dan lebih mendengarkan suara-suara yang bukan berasal dari-Mu. Ampunilah keegoisan dan kelemahan kami. Mampukan kami untuk mengutamakan-Mu dan mendengar suara-Mu. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Seruan
Umat Tuhan yang kekasih, bagi setiap orang yang mengakui segala dosanya, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan seperti firman Tuhan dalam Kolose pasal 1 ayat 13-14 yang mengatakan demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah menggelismu. Maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melanda, janganlah jemu melayaninya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau susah jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenaran-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, Bapa kami di dalam Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari ini
dengan kerendahan hati dan hormat kepadamu. Kami ingin membaca, merenungkan, mendengar firman-Mu. Mungkin kesekian kalinya Tuhan kami mendengar firman-Mu. Tetapi kami rindu melalui Roh Kudus yang telah menuliskan firman-Mu. Melalui para nabi, para rasul, orang-orang bijaksana. Biarlah Roh Kudus yang sama membuka hati pikiran kami. Memberikan satu penerangan dalam hidup kami. Supaya olehnya kami hidup di dalamnya. Biarlah firman-Mu membuka hati pikiran kami. Memimpin langkah-langkah hidup kami. Bahkan mendewasakan kami untuk taat kepadamu. Hamba-Mu dalam keterbatasannya juga ingin hidup bersama jemaat-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Menjadi kesaksian tentang Engkau adalah Tuhan kami, Raja kami, Gembala kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tuhan kami siap membacanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan pertama. Bacaan pertama diambil dari kitab Yeremia 23 ayat 1 sampai dengan 6. Yeremia 23 ayat 1 sampai dengan 6. Sungguh celaka para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Ketahuilah, aku akan membalas ke atasmu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Aku sendiri akan mengumpulkan yang tersisa dari kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Aku akan membawa mereka kembali ke padang penggembalaan mereka. Lalu mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak akan takut lagi atau terkejut, dan tidak seekor pun akan hilang. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan bagi Daud tunas yang adil. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Di zamannya Yehuda akan diselamatkan dan Israel akan hidup dengan tenteram. Inilah nama yang diberikan kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan Sang Raja alam semesta, kota benteng yang teguh, Kau tempat perlindungan yang teduh. Padamu ku percaya penuh. Tuhan Sang Raja alam semesta, tempat berlindung dan kekuatanku. Dialah penolong yang sungguh sangatlah terbukti. Walau laut bumi bergelora, bumi pun goncang, ku tak takut sebab Allahku beserta. Sang Raja Allah semesta,
sanalah sungai mengalir menyenangkan hati, karena Allah ada di dalamnya, kota tak goyah. Allah pasti akan menolong selalu. Tuhan Sang Raja Allah semesta, kota benteng yang teguh, kau tempat perlindungan yang teduh. Padamu ku percaya penuh. Bangsa-bangsa ribut dan rusuh, kerajaan goncang saat suaranya terdengar, dan bumi pun hancur. Biar Tuhan Allah semesta beserta kita, kota benteng kita adalah Tuhan. Tuhan Sang Raja Allah semesta, kota benteng yang teguh, kau tempat perlindungan yang teduh. Padamu ku percaya penuh. Pergi dan pandanglah karyanya yang membaharui peperangan di muka bumi, dihentikan Allah. Busur mana tombak dipatahkan dan dihancurkan, nama Tuhan pun ditinggikan di bumi. Tuhan Sang Raja Allah semesta, kota benteng yang teguh, kau tempat perlindungan yang teduh. Padamu ku percaya penuh. Bacaan kedua diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, Kolose 1 ayat 11 hingga 20. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dan di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama daripada segala yang diciptakannya. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu gereja. Dialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia, dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian
dengan darah salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43 demikian. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu mereka membuang undi untuk membagikan pakaiannya. Umat berdiri di situ dan melihat semuanya, tetapi pemimpin-pemimpin mengenali dia, katanya, "Orang lain kau selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengkritik dia, mengolok-olok dia sambil menangis dan saya maju dan menawarkan anggur asam kepadanya. Dan mereka berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Jika ada tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi." Salah seorang penjahat yang di kantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami." Namun yang lain menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah? Sebab engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu pun yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaanmu." Kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Jemaat sekalian, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom jemaat sekalian. Ya puji Tuhan, kami boleh kesempatan, boleh berada di sini. Saya 31 tahun melayani di Gereja Kristus Cibinong. Dan setelah emeritus 4 tahun lalu, saya penuh waktu lagi di Gereja Kristus Kebayoran Lama. Jadi hari ini saya berangkat dari Gereja Kristus Kebayoran Lama. Usia sudah mulai tumbuh uban-uban sudah. 4 tahun lalu saya stroke. Karena ini penyakit pendeta banyak makan memang. Puji Tuhan, saya disembuhkan secara sempurna. Saya masih bisa membaca tiap malam dan semua sehat ya, puji Tuhan. Saya juga ada gangguan jantung. Sudah 16 tahun. Ya puji Tuhan masih kuat. Saya kemari sengaja ya. Saya dari kecil, remaja hobinya naik motor. Maka saya dari Kebayoran Lama tadi naik sepeda motor. Saya paling anti macet, jadi suka macet-macet, jadi saya memilih motor. Ke Bandung pun saya milih naik motor kadang-kadang. Ya, puji Tuhan Bapak sekalian. Nah hari ini kita akan belajar satu tema yang minggu kita kenal, Minggu Kristus Raja, minggu terakhir dalam kalender kita. Kita belajar tentang bagaimana otoritas Kristus yang kita imani. Supaya kita sungguh-sungguh hidup di dalam otoritas Allah, dalam pemeliharaan Sang Gembala menjadi bagian iman kita. Itu menjadi satu kekuatan. Saya juga akan kesaksian.
Nah, Bapak sekalian, saya akan cerita sedikit Bapak sekalian. Sekarang ini di Amerika ada satu pendeta yang sangat terkenal. Itu untuk kalangan milenial dan Gen Z ya sekarang ini. Yang namanya Francis Chan. Ya. Ini sekarang lagi menggerakkan bebannya untuk menggerakkan anak-anak muda Amerika. Suatu saat katakan begini. Sebelum saya berkhotbah, silakan semua saudara yang suka main HP di khotbah di gereja, silakan keluar. 1 menit di luar, kamu akan terus pulang atau balik lagi. Akhirnya Bu sekalian dalam teks itu, yang masih di dalam silakan memuji Tuhan bersama roh kantornya tentunya memuji Tuhan. Akhirnya ratusan Bu sekalian keluar. Ya. Ternyata Bapak sekalian 1 menit itu Bapak sekalian, balik lagi semua. Ya. Di situ di gereja itu tidak lagi ada yang main HP. Wah, anak-anak muda itu. Gereja itu mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Kalau di GKI memang nggak ada yang main HP ya. Nah, Bu sekalian ini satu bagian bagaimana, apa maksudnya Bu sekalian? Bahwa bagaimana seorang masuk di dalam kehadiran Allah, seringkali sadari bahwa masuk dalam kehadiran Allah seringkali dia hanya mencari berkat, tidak bertemu, tidak menghargai satu kekudusan Allah. Nah, Bu sekalian, maka kita akan belajar satu bagian, Bu sekalian, perjumpaan Yesus ahli Taurat. Kalau kita belajar di dalam kitab, seluruh kitab perjanjian baru khususnya Injil, pada waktu Tuhan Yesus menjelaskan tentang aku gembala, dia terus terang mengatakan aku gembala. Itu orang-orang Yahudi, para pemimpin ahli Taurat, Farisi, Saduki, tua-tua, para imam tidak tergoncang. Wajib dan mau menerima. Karena salah satu tugas seorang rabi memang mengajar. Maka pada waktu Yesus Kristus menyatakan, akulah gembala, mereka tidak menjadi masalah. Tetapi pada waktu dia mengatakan yang lain, akulah Allah. Itulah yang Tuhan Yesus sangat hati-hati dalam konteks ini. Inilah Bapak sekalian, maka Tuhan Yesus konteks ini saya ingin menjelaskan bagaimana Yesus Kristus menjelaskan dirinya anak Allah sekaligus dia raja dan sekaligus dia Allah. Nah, saya akan memberikan PR sedikit lagi, Bu sekalian. Ya, apa yang sudah masalah saudara tidak pelajari di sekolah, bahkan sekolah minggu mungkin nggak belajar, apa kira-kira? Ya, ini Alkitab banyak mengajar ini, Bu sekalian. Dari perjanjian lama, perjanjian baru, bagaimana Allah ingin menjelaskan otak manusia secara inner being, secara kesadaran hidup. Di situ Tuhan mengajar supaya kita hidup. Apa kira-kira, saya akan cepat saja Bu sekalian. Nah, ini yang tidak dipelajari di sekolah. Imajinasi. Mengapa penting satu imajinasi, rasio manusia, otak manusia? Ini berkaitan satu pemahaman kognitif tetapi yang tidak kelihatan. Yang supra alami, yang supra adikodrati, yang masuk dalam kehidupan manusia. Maka imajinasi itu penting. Nanti bagaimana Tuhan Yesus menggunakan cara ini kepada orang Yahudi dan orang Farisi menjelaskan tentang imajinasi. Ini contoh saja Bu sekalian. Tahu gambar ini Bu sekalian? Ya. Yang sebelah itu Bapak sekalian, itu iklan rokok jarum. Iya. Yang cewek sendirian itu ya, cowok dengan cowoknya duduk itu. Dua dengan cowok. Saya kenal beberapa di Binong di PT Lekna itu banyak manajer jarum. Karena yang pemiliki juga PT Jarum juga Lekna itu. Keluarga Hadinata Brothers. Nah, pada waktu TVRI itu melarang iklan, sekalian, tidak boleh tayang gitu ya, tidak boleh tayang dalam penayangan di TV langsung dengan bawa rokok, nggak boleh. Ini jeniusnya Ibu sekalian orang-orang ini. Maka iklan rokok, ya, dia
pada waktu itu mulai PT Jarum mulai melorot. Akhirnya para manajer, para perancang itu menggunakan iklan ini, Bu sekalian. Wah, tidak bawa rokok. Hanya sekilas gambar jarum. Laki-laki dan perempuan dengan mesra-mesraan. Maka rokok jarum naik lagi. Wah, ini imajinasi, Bu sekalian. Bagaimana otak manusia digiring dalam kemampuan. Oh, rokok itu buat nikmat. Pacaran nikmat. Gitu, kira-kira begitu, hubungan. Gambarkan begitu. Nah, yang kedua, yang pakai motor itu hampir sama. Itu Wape ya, itu anak muda ya, generasi kita. Rokok itu orang-orang tua, sopir-sopir beca, sopir-sopir angkot, dah biasa, sopir-sopir kerjaan, enggak level kita. Enggak. Sekalian. Ini kan generasi muda kita, generasi mulai milenial kan begitu. Kayak enggak level rokok. Ini kecerdasan orang ini. Maka Wape diiklankan dengan gaya sensasional kehidupannya, rokok seorang wanita berpacaran. Rokok elektronik dipakai. Langsung naik. Wah. Langsung anak-anak muda, mahasiswa semua. Ya, anak-anak muda mulai terbawa dengan rokok. Tidak mau rokok yang kampungan itu. Wah. Mengatasi Samsung, mengatasi gudang garam, mengatasi semua rokok Melbourne. Wah, suka. Dua-duanya sama-sama racun. Tetapi menembus imajinasi manusia. Bapak sekalian. Nah, ini pentingnya di dalam satu konsep. Nah, Alkitab Bapak sekalian mengajar itu kalau kita melihat satu gambaran misalnya Yeremia pada waktu menolak dipanggil Tuhan. Katakan begini. Yeremia dipanggil Tuhan. Aku memanggil engkau. Oh Tuhan, aku enggak pandai bicara. Itu kan gitu. Yeremia pasal 1, ayat yang 4. Apa Tuhan Yesus memberikan imajinasi? Katakan, sejak dalam kandungan aku memilih engkau. Digambarkan bagaimana Yeremia dibawa oleh Tuhan melihat kamu dalam kandungan. Aku sudah berperan. Otaknya dibawa. Apa sih yang dibawa dalam kandungan? Kita enggak punya apa-apa. Dalam kandungan ibu tidak ada kemampuan. Tapi Yeremia, sekalian, akhirnya menyadari bahwa sejak kandungan Tuhan memilih di bawah imajinasi Allah dalam konsep itu, maka dia menerima, ya Tuhan, aku akan memperlengkapi engkau. Itu satu konsep Tuhan. Nah, Tuhan Yesus Bapak sekalian di dalam konsep menjelaskan dirinya sebagai raja, dia menggunakan satu imajinasi. Para waris mengajar satu dasar bagaimana di berhadapan tokoh-tokoh ini. Kalau dia mengatakan aku raja, aku anak Allah, pasti dia akan langsung dirajam di situ. Pasti dianggap menghujat Allah, menghujat hukum Musa. Maka cara Tuhan Yesus Kristus menggunakan loh sekali orang-orang pintar agama ini. Maka Tuhan menggunakan satu gambaran Bapak sekalian. Ada 4 dasar Tuhan Yesus menjelaskan. Mengapa demikian? Karena teologi Yahudi itu meyakini Daniel pasal 7 ayat 13. Bahwa Mesias itu, Raja itu seperti anak manusia yang ilahi. Itu dinantikan. Pada waktu Daniel menjelaskan ada anak manusia yang datang ke orang yang lanjut usianya. Itulah yang akan datang Mesias. Misalnya Tuhan Yesus katakan Daniel pasal 7 ayat 30 saya. Waduh langsung tuh. Pasti akan reaksinya akan lebih cepat. Pada waktu Tuhan Yesus menjelaskan Daniel pasal 7 ayat 13 yang dinubuatkan Daniel itu saya. Tetapi bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan diri sebagai raja. Ada 4 yang tidak dimiliki oleh manusia walaupun dia anak manusia. Maka dikatakan anak manusia mempunyai preeksistensi. Itu sangat bagian penting Bu sekalian. Anak manusia memiliki preeksistensi. Kalau kita nggak memiliki preeksistensi, kita dibentuk oleh Tuhan dalam kandungan kita, ibu kita dan ayah kita. Berhubungan si Tuhan menghidupkan, baru kita ada manusia. Tapi Yesus katakan, aku punya preeksistensi. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada.
Ini menjelaskan bagaimana orang Yahudi dibawa. Jadi sebelum Abraham ada, kamu sudah, siapa kamu? Dia akan menjelaskan, anak manusia saya ini sama dengan kamu. Tapi sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Karena aku Allah. Anak Allah, aku raja kerajaan Allah. Tuh, saya dengan cepat di sini. Ayat berikutnya katakan di sini bahwa Yesus mengatakan, anak manusia punya hak pengampunan dosa. Dalam Lukas 9 ini 24. Pengampunan dosa itu hanya hak Allah. Tapi anak Yesus Kristus mengatakan, aku anak manusia, tapi aku punya hak pengampunan dosa. Ini satu perbedaan dari manusia pada umumnya gitu. Yang ketiga dikatakan, Yesus mengatakan bahwa dia mempunyai hak tentang kemuliaan. Kemuliaan itu hanya Allah. Barang siapa menolak aku akan saya tolak di hadapan Bapa. Kalau kamu menerima aku, mengaku itu hak-hak manusia yang kita nggak miliki. Tapi Tuhan Yesus memiliki hak itu, hak kemuliaan. Barang siapa mengaku aku di dunia akan saya aku di hadapan Allah. Karena aku raja kerajaan Allah. Aku anak manusia tapi raja kerajaan Allah. Terus yang keempat, hak penghakiman. Aku bisa memisahkan manusia seperti kambing dan domba. Padahal yang bisa memisahkan neraka dan surga itu hanya Allah. Maka Tuhan Yesus Kristus menyatakan dirinya sebagai orang yang dinubuatkan oleh Daniel pasal 7 ayat 13 ini. Inilah manusia ilahi itu saya. Bukan hanya saya menyembuhkan, membuat mujizat-mujizat. Tetapi aku punya hak Allah. Hak prerogatif Allah. Karena aku Allah, yaitu aku raja kerajaan Allah. Itulah yang membuat satu reaksi orang-orang Yahudi marah. Jadi engkau mensejajarkan dirinya dengan Allah. Engkau menghujat Allah. Dalam konteks ini Bapak sekalian di sini bacaan kita dan kita baca ini sebetulnya salah satu bagian penyalipan. Biasanya khotbah. Kalau saya khotbah ini khotbah dalam konsep Jumat Agung menjadi satu bagian yang penting bagaimana kealahan Kristus yang menjadi penebus. Tapi dalam konteks ini Bapak ingin menjelaskan bagaimana Yesus Kristus sebagai raja. Pada waktu menjelaskan raja dan konteks ini sebenarnya satu bagian. Sebetulnya orang-orang Yahudi sebenarnya sudah juga mulai bergoyang sedikit, rakyat khususnya. Maka pada waktu masuk di Yerusalem, dia Hosana anak Daud, Raja Israel. Hosana, sebetulnya sudah membagi, benar inilah Mesias. Tetapi tidak semua menerimanya. Tetapi maka pada waktu di bacaan kita, pada waktu diolok-olok, jadi engkau raja orang Yahudi, jadi engkau raja Israel. Yesus tidak menolak juga. Memang aku raja Israel. Tapi aku bukan raja politik. Bukan kau harapkan untuk melawan pemerintahan Romawi. Aku raja kerajaan Allah yang akan menebus manusia dari dosa. Tuhan Yesus pada waktu penyebutan orang-orang ini. Tokoh-tokoh agama yang sedang menyalibkan ini. Bahwa dia menghina. Tetapi sebenarnya pernyataannya juga itu pengakuan. Yesus sebagai anak Allah ini ternyata dia raja. Namun justru Bapak-Ibu sekalian. Yang menyaksikan. Salah seorang yang di sebelah kanan atau kirinya kita tidak tahu ditulis begitu. Salah seorang dari penjahat ini mampu melihat. Dengan hikmat Allah mampu melihat. Melihat reaksi orang-orang. Pada Yesus Kristus dalam kebenciannya. Dalam kekotorannya, dalam keberdosaannya. Tapi sisi lain dia melihat reaksi respon Yesus Kristus. Menghadapi semua aniaya, tekanan, intimidasi. Bahkan penyaliban. Salah seorang penjahat ini mengambil kesimpulan. Karena dia tidak menemukan dosa, kesalahan yang seharusnya Yesus disalibkan. Maka dia mengungkapkan kata-kata yang terakhir digambarkan di situ. Menjadi satu perenungan Bapak sekalian. Ayat terakhir katakan. Lalu ia berkata, Yesus ingatlah aku apabila engkau. Dalam terjemahan lama yaitu raja ya. Ke dalam kerajaanmu.
Ingatlah aku. Kalau engkau dalam kerajaanmu, penjahat ini mengakui Yesus Kristus Raja, maka Yesus Kristus langsung menjawab, katakan, pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku ke Taman Firdaus. Ayat ini seringkali saya untuk penginjilan orang-orang sakit. Titik terakhir manusia. Masih Tuhan berikan kesempatan. Mengalami pertobatan, pengampunan dosa. Penjahat ini Bu sekali bertemu dengan sang raja ini. Kristus ini. Yesus menerima pengakuan ini. Memang akulah raja. Kerajaan Allah. Maka khotbah di bukit itu kan khotbah etika kerajaan Allah. Ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan Allah, peraturan kerajaan ini. Itu satu etika kerajaan Allah khotbah di bukit itu. Semua dalam konteks ini. Maka Yesus di bacaan kita ini dalam minggu yang suka dipakai dalam minggu Prapaskah ini, minggu Jumat Agung ini digambarkan bahwa Yesus Kristus benar-benar Allah. Nah Bapak sekalian itu menjadi satu gambaran kehidupan kita. Maka Bapak sekalian itulah kita harus melihat ya, maka reaksi mereka orang-orang Farisi ini makin keras menyatakan, maka itulah masuk di dalam satu penyalipan. Penyalipan dia satu faktor bagaimana Yesus dianggap menghujat. Tetapi memang dialah memang Raja Allah. Kalau kamu tidak menerima aku tetap Raja. Maka dibuktikan dalam kebangkitannya, kan dalam satu konsep itu dibuktikan di dalam satu kebangkitan Kristus. Nah jemaat sekalian itulah Kristus Raja termasuk dalam peringatan-peringatan itu Bu sekalian. Ini pengakuan tadi, pengakuan orang penjahat tadi. Dalam konsep itu satu pengertian, adalah pengakuan yang seharusnya. Dalam konsep ini. Pada waktu Tuhan menjawab, akulah jalan kebenaran dan hidup. Menjawab dua pandangan manusia itu keagamaan. Keagamaan itu mencari makna hidup. Filsafat mencari kebenaran. Di dunia ini hanya dua gerakan manusia untuk mencapai surga kekekalan manusia. Yaitu melalui filsafat dan juga melalui agama. Itu diperjuangkan manusia. Maka Tuhan menjawab, akulah kebenaran. Itu menjawab orang-orang yang sedang mencari melalui filsafat. Kalau kamu bertemu akulah kebenaran. Maka pada waktu Paulus bersaksi, aku bertemu Aletheia. Siapa tuh Aletheia? Aletheia itu satu semacam logos. Ada satu pribadi yang independen. Yang berkuasa tidak pernah berubah. Dia berkuasa alam semesta. Itu Aletheia. Maka Festus bertanya, siapa engkau? Aletheia. Akulah Aletheia, kebenaran. Mengatakan akulah kehidupan. Itu orang yang cari agama. Agama itu mencari makna hidup. Dengan beraskese, bertapa, amal-amal, bakti, semua syariat-syariat agama mencari makna hidup. Tapi Yesus, akulah kehidupan. Kalau engkau melalui agama, filsafat, ketemu aku. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Itulah Tuhan menjawab satu konsep. Kalau saya penginjilan kepada orang-orang ini, Bapak sekalian. Bapak sekalian satu konsep, Bapak sekalian satu kehidupan dalam udah macam-macam khotbahnya. Menjelaskan nama Yesus satu menggetarkan hati kehidupan. Ya, satu bagian-bagian ya konsep itu. Saya banyak ketemu dalam konsep ini. Dalam bagian apa implikasinya kalau kita itu sebagai percaya kepada Yesus sebagai Raja kita. Dia berotoritas akan hidup kita. Dia menggembalakan. Kalau konsep penggembalaan kan Tuhan sudah memelihara kita. Masih makan, masih ini semua. Konsep Raja itu satu otoritas Allah. Maka jangan takut kita bangga memiliki Alkitab yang sungguh-sungguh jujur. Itulah Raja kita Bu sekalian. Mari kita pimpinan Tuhan. Dalam konsep ini. Karena dia Raja dalam kehidupan kita otoritas. Firman Tuhan yang menggrab hidup saya. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan tugas pelayan yang dipercayakan Yesus Kristus. Untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah. Itu firman Tuhan yang menggrab hidup saya sebagai hamba Tuhan. Kalau saya pergi anak-anak.
Anak-anak saya pesan kedua anak buat saya. Bapak memesankan 2, Bapak memesankan 2. Gitu. Iman dan ilmu. Iman untuk berinteraksi kepada Allah dalam Kristus. Ilmu berinteraksi dengan dunia. Saya katakan, kalau Tuhan berikan umur saya 80 tahun. Umur papi ini saya bilang, hanya seumur anjing dirawat dengan baik. Anjing dirawat baik 14-15 tahun kan. Kalau diberikan umur ini. Saya pesankan kepada anak-anak. Tidak ada warisan pendeta. Tapi warisannya iman dan ilmu berbaik. Mari Bapak sekalian kita meyakini dia gembala yang baik. Tapi dia juga raja yang berotoritas memimpin hidup kita. Jangan takut dunia ini. Kita hidup dalam tangan penguasaan sang penguasa Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita saat hening sejenak. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dari dulu dari kudus, hari dari darah Maria, dan perintah sengsara, diberitakan perintah letus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kemampuan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk doa syafaat sejenak. Ya Allah kami, Bapa kami, penguasa alam semesta, penguasa surga dan juga di bumi ini yang kami imani dalam Kristus. Kami mengucapkan syukur Bapa untuk pagi hari ini bersama jemaat-Mu. Kami bersekutu Tuhan kiranya yang akan terus membangun iman kami, kesetiaan kami kepadamu, ketaatan kami kepadamu bila menjadi satu bagian hidup kami. Karena di dalamnya Tuhan kami boleh memperoleh pemeliharaan Allah dalam ketaatan kami. Semua di dalam rencana Allah dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kesetiaan yang Kau taruh dalam hati kami setiap pribadi. Baik sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak-anak, sebagai keluarga. Kami mengucapkan syukur Bapa. Biarlah dalam seluruh aktivitas kami, pekerjaan kami, bisnis kami, semua di dalam pemeliharaan-Mu. Engkaulah sumber segala berkat. Kalau Engkau memerintahkan kami untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Biar itu menjadi moto hidup kami untuk menjalani iman kekristenan kami. Sehingga kami tidak takut menghadapi segala tantangan pergolakan ekonomi yang terjadi di negara kami ini. Terima kasih Bapak, kami mengucapkan syukur. Kami mengucapkan syukur Tuhan kami satu tahun itulah telah pimpin. Dan minggu depan kami boleh memasuki minggu Advent. Kami mengucapkan syukur Tuhan untuk penantian. Tuhan diingatkan lagi bahwa Engkau akan datang kembali. Oleh karena itu biar minggu-minggu Advent mendrive hidup kami. Supaya kami sungguh-sungguh mengalami ketaatan kepadamu. Bahwa Engkau Raja segala Raja. Terima kasih Bapa, oleh karena itu Bapa kami juga berdoa. Gusti untuk saudara kami yang lemah tubuh, sakit, memiliki pergumulan keluarga, pekerjaan. Bila Tuhan intervensi dalam kehidupan mereka. Kuatkan mereka. Untuk berdoa untuk orang tua kami mungkin sudah lanjut usia. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tubuh memang lemah. Tetapi iman kepadamu biar semakin kuat. Bila melalui keluarga, melalui perkunjungan, melalui sapaan-sapaan kasih. Mereka dipelihara, dikuatkan imannya. Dengan sukacita ilahi meliputi mereka. Terima kasih untuk itu Bapa. Dalam persiapan kami untuk
khususnya untuk panitia Natal umum atau komisi bersama kami mengucapkan syukur Bapak, kayak perayaan Natal yang tiap tahun kami rayakan secara rutinitas. Kami rindu yang rutin ini terus memperbarui hidup kami, mengingatkan kami akan kasih setia Tuhan yang hadir menyapa kami, menghampiri kami. Oleh karena perayaan Natal, baik ibadah-ibadah, apapun lakukan, baik melalui sekolah minggu, melalui panitia-panitia, bahkan juga mungkin melalui pembagian-pembagian sembako pun, bakti sosial pun, itu semua di dalam berkat Allah. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga aksi Natal di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau sumber berkat, Engkau akan mencukupkan sebab perayaan Natal kami dicukupkan oleh Tuhan. So, dengan sukacita kami boleh merayakan bersama jemaat-Mu. Terima kasih Bapak, kami khusus kami berdoa Tuhan untuk saudara kami untuk masuk untuk rumah nikah. Kami berdoa untuk saudara Nyoman Wilson dengan saudari Monica Yulianti Hadiwijaya. Tuhan terima kasih untuk keberanian mereka untuk masuk rumah nikah. Komitmen mereka, teguhkanlah Tuhan kedua anak-Mu ini. Siap masuk dalam rumah tangga nikah. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan pada 14 Desember mendatang menjadi hari penetapan mereka, mengambil komitmen pemberkatan nikah. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang akan memimpin menjadi saksi pernikahan. Bahkan jemaat-Mu juga yang hadir menjadi saksi. Mereka mengambil keputusan untuk masuk rumah nikah, untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini, menjalankan kehidupan mereka. Kami serahkan Tuhan kedua saudara kami ini dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk pencalonan para penatua untuk tahun pelayanan 2006 sampai 2009. Kami serahkan tangan Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan pilihlah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memilih melalui jemaat-Mu, Tuhan yang akan memperlengkapi. Kami lemah Tuhan, kami banyak kekurangan, tetapi dalam Kristus Tuhan menambahkan talenta, kemampuan kami untuk melayani dengan kesetiaan. Terima kasih Bapak. Kami juga bentuk para penatua, khususnya kemajelisaan gereja di GKI. Sini Tuhan Yesus, Gading Indah ini kami serahkan tangan Tuhan, keluarga kami, putra-putri kami, bahkan suami, istri, kami serahkan tangan Tuhan. Waktu kami banyak juga di kegiatan gerejawi, namun kami rindu Tuhan keluarga kami tetap hidup di dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai. Kami berdoa untuk kepemimpinan Presiden Prabowo. Kami serahkan tangan Tuhan, Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Kami serahkan supaya negara ini juga makin baik. Berikan mereka keamanan dan kearifan hidup. Mengatur negara dengan bijaksana. Semua kami serahkan tangan Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk perdamaian dunia yang terus bergejolak, khususnya di Timur Tengah. Kami serahkan tangan Tuhan, biar Tuhan intervensi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, misi-misi perdamaian tangan Tuhan di Indonesia ini, khususnya juga masalah KKB di Papua. Kami serahkan tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucapkan syukur kepadamu dalam anugerah-Mu. Karena kami berdoa yang akan menyempurnakan doa kami dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan atas rasa syukur kepada Tuhan, Sang Raja dan Gembala. Firman Tuhan dalam Roma 11 ayat 36 berbunyi, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi makhlukkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat.
juru selamat. Pada salib dosa dihapusnya, gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setianya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah juru selamat. Hosiana, soraknya bergema. Kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi iman. Ia datang, Raja segala alam. Kuasa hormat hanya kepadanya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu sepanjang hidup kami. Pada saat ini, kami mempersembahkan persembahan yang terbaik yang bisa kami berikan. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu, agar dapat digunakan bagi pekerjaan dan pelayanan, penginjilan dan perpanjangan kasih kepada mereka yang membutuhkan Tuhan. Ajari kami untuk selalu menjadi pengelola yang setia dan murah hati. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia. Surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Lanjutkan embara di dunia ini bersama Sang Pemilik kehidupan yang selalu hadir memberikan tuntunan, sebab Dialah Kristus Sang Raja, Sang Gembala kita. Dia Kristus Immanuel, Raja damai. Dia Kristus, Dia Mesias, Putra Allah. Firman yang hidup, terang dunia. Benteng yang teguh, batu keselamatan. Dia Kristus Sang Penebus, Domba Allah. Dia jalan kebenaran dan hidup. Yesus, Yesus, Dia
Sang Gembala dan Pembela. Dia Kristus Imam Agung tak bercela, pintu insani, jalan ke surga, Hakim Rajani, Alfa dan Omega. Dia Kristus Raja kita, takkan goyah. Dia Kristus Allah kita selamanya. Yesus, Yesus, Dia Kristus, Yesus Kristus, Dia Tuhan. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kiranya langkah kehidupanmu selalu teguh dalam pimpinan Kristus Sang Raja dan Gembala. Berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya.